warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kustiana Dewi dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Di sini akan mempraktekkan coaching supervisi akademik dan di sini saya bersama Pak Agus Ridwan, beliau dari guru mata pelajaran dasar program keahlian. Baik Pak Agus, bagaimana kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah baik, Dewi sehat. Oke, alhamdulillah nggih Pak nggih. Oke, karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan nggih Pak terlebih dahulu mengenai tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran panjenengan, nggih, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan mengembangkan kemampuan Pak Agus sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun, pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu nggih Pak sebagai bentuk persiapan agar Pak Agus lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal nih Pak terkait supervisi nanti kita hari ini. Yang pertama, mungkin materi apa ya Pak yang akan Bapak ajarkan pada saat supervisi ini? Baik, Bu Dewi, terima kasih. Yang pertama tadi, karena saya mengajar di kelas 10 untuk pemrograman struktur, maka nanti materi ini melanjutkan saja sesuai dengan kegiatan agenda saya. Nanti berkaitan dengan variabel dan tipe data di Java. Masih di tingkatan dasar kelas 10 fase E. Pak, Oke Pak, berarti tadi mengenai pemrograman dasar nggih Pak nggih yang terstruktur nggih. Jadi materinya sebentar lagi itu yang akan jenengan ajarkan, yang tadi sudah jenengan sampaikan itu nggih Pak nggih. Pastinya ada tujuan pembelajarannya Pak. Nggih. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Agus itu seperti apa nggih Pak? Baik, terima kasih Bu Dewi. Yang pertama, karena tadi materi tentang tipe data dan variabel, itu tujuan yang pertama siswa dapat memahami tipe data itu sendiri, karena banyak tipe data ya. Jadi mereka kemudian mempelajari, memahami materi tipe data, kemudian variabel itu seperti apa, kemudian dan nantinya itu bisa atau mampu mengimplementasikan ke dalam suatu program yang basisnya itu nyata. Oke Pak. Jadi tujuannya yang tadi Bapak sampaikan nggih Pak nggih. Nah, yang tadi siswa memahami tipe data, variabel juga dan juga harus bisa mengimplementasikan nggih Pak nggih. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, apa area pengembangan yang ingin Pak Agus capai nantinya? Kalau untuk pengembangan sendiri itu dalam konteks bagaimana siswa itu tidak hanya paham secara coding ya, tapi bagaimana melihat kehidupan atau permasalahan kenyataan, kemudian mampu membuat proses kenyataan itu diimplementasikan dalam suatu program seperti itu. Berarti bagaimana siswa agar bisa lebih memahami coding nggih Pak nggih dalam kehidupan sehari-hari nggih. Baik Pak, area pengembangan yang Pak Agus tadi sudah sampaikan, kira-kira dari area pengembangan tersebut nih Pak, adakah secara spesifik nih yang ingin dikembangkan dari Pak Agus itu yang ingin untuk saya amati gitu Pak, yang pada saat pembelajaran yang ingin dikembangkan itu seperti apa, dan yang Pak Agus ingin saya amati itu pengembangannya itu yang seperti apa kayak gitu. Barangkali nih ada
hal apa yang ingin disampaikan kepada siswanya biar saya, oh berarti Pak Agus tuh menerapkan hal apa kayak gitu, barangkali hal seperti itu yang Pak Agus ingin saya amati. Itu seperti apa Pak? Jadi gini Bu Dewi, jadi nanti dalam prosesnya nanti itu saya sebagai seorang guru memberikan sebuah materi nanti yang ingin mungkin Bu Dewi lebih nanti memperhatikan soal pengembangannya, bagaimana siswa itu mampu mengimplementasikan suatu studi kasus kenyataan ke dalam program. Jadi mereka itu dasarnya itu mungkin sebagai objek melihat sesuatu kenyataan di dalam keseharian, kemudian mampu diimplementasikan ke dalam struktur program seperti itu. Pak, berarti tadi yang jenengan sampaikan agar saya melihat bagaimana caranya jenengan untuk biar siswa itu mengimplementasikan apa yang sehari-hari dia mungkin temui kayak gitu ya, studi-studi kasus dan bisa diimplementasikan dalam sebuah program gitu Pak. Oke, nah bagaimana dengan strategi pencapaian yang atau tujuan pembelajaran itu jenengan persiapkan itu, kira-kira strategi yang disiapkan itu seperti apa ya Pak ya? Pertama dari kami sebagai guru itu membuat satu program proses belajar. Seperti halnya mungkin dari teman-teman guru yang lain. Cuma kita juga mengadopsi dari berbagai cara dari guru-guru yang lain, kita lihat di YouTube, di internet sebagai bahan referensi kita. Jadi nanti juga kita menggunakan ranah diskusi, jadi lebih interaktif dari siswanya untuk kemudian mempelajari secara mandiri, berkelompok, kemudian berdiskusi. Nah, di tengah-tengah diskusi lah mereka mungkin yang tadinya ketinggalan atau tidak bisa, kemudian karena ngobrol dengan sejawatnya enak, bertanya pun enak, akhirnya mungkin mereka bisa nyaman dan akhirnya bisa mempelajari dengan mudah. Yang tadinya mungkin mau tanya sama gurunya malu, atau mungkin nanti nggak pede, tapi kalau mungkin dengan sejawatnya, dengan teman sebayanya, akhirnya mereka nggak malu. Berarti dengan rekan sejawat kayak gitu bisa saling kolaborasi, dan pada saat pengelompokan tadi yang jenengan sampaikan itu Dan yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak nih dari observasi yang nanti akan kita lakukan bersama? Jadi nanti harapan saya ketika di observasi semua diri, jadi nanti melihat secara utuh saya, bagaimana saya mengajar, bagaimana saya menerapkan strategi saya, kemudian di manakah posisi atau letak kekurangan saya, kemudian mungkin ada referensi baru yang bisa Ibu Dewi sarankan kepada saya ketika sudah melaksanakan observasi kepada saya. Itu sih harapan saya. Jadi ada informasi baru yang saya dapat, sekaligus juga Bu Dewi juga bisa mengoreksi di mana letak kelemahan, kekurangannya. Jadi mungkin saya nanti mengajarnya lebih baik lagi. Pak. Nah, dari yang tadi Bapak sampaikan, saya juga berharap ini juga bisa saling kolaborasi Pak. Untuk pembelajaran saya nantinya juga bisa lihat referensi dari Pak Agus, jadi kita bisa saling tukar informasi Pak. Nah, nanti saya juga sharing-sharing kepada Pak Agus mengenai hal itu. Pak, untuk jam pelajaran Pak Agus kan nanti setelah jam istirahat Pak. Nah, pada saat itu karena jam istirahat nih Pak, ini kan masih ada beberapa menit lagi Pak. Sebelum jam istirahat, siapa tahu Pak Agus nih ingin bersiap-siap terlebih dahulu untuk menyiapkan segala sesuatu perangkatnya. Nah, nanti setelah jam istirahat saya masuk di kelas, Pak Agus untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya. Pak. Oke, setelah melakukan observasi ini,
nanti kita akan melakukan kembali percakapan nggih Pak nggih, pasca observasi nggih. Jadi setelah jenengan saya observasi, nanti setelah itu ada yang namanya pasca observasi, dan nanti pada saat pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek saya, yaitu Pak Supomo Arisa Songko nggih Pak nggih. Baiklah, itu tadi percakapan pasca observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di observasi di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat? Kuat? Semangat? Oke, Bapak cek ya. Dari angka 1 sampai 10 kira-kira semangat kalian hari ini berapa? 3, 2, berapa? 5, 8, Masya Allah, berapa? 7. Ya, jadi beragam hari ini. Karena hari ini semangatnya beda-beda, nanti kita bangunkan semangatnya lagi dengan Bapak punya teknik ya. Jadi bagaimana kita mengolah emosi kita agar pembelajaran itu bisa maksimal, itu kita perlu yang namanya ketenangan. Nah, ketenangan ini ada tekniknya, yaitu tarik napas yang dalam kayak kemarin yang biasa kita lakukan, terus tahan sebentar, kemudian keluarkan. Gitu. Ya. Siap untuk praktekan? Silakan berdiri semua, berdiri. Oke. Siap? Sambil penjamkan mata juga boleh. Ya. Coba. Mulai tarik nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Satu lagi, tarik nafas yang dalam-dalam. Sambil emosi gelisahnya dikeluarkan. Nah. Lumayan? Lumayan enggak? Ya, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita diberikan kemudahan dalam memahami, kemudahan dalam mempraktekkan, ya. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Bapak mulai absen dulu. Mas Abid, Adifa, Ahmad Zaki, Andini, Aura, Asila, Balasema, Deni, Erwin, Fatia, Fitria. Fitria enggak berangkat? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu enggak nih satu mejanya kenapa? Sakit atau apa? Enggak ada kabar? Muhammad Khairil Abdillah, Abizar, Bayu, Faiz, Ilyas, Kanzul, Nuaim, Sulu, Safitri, Sabila,
Rizky, Karima. Ada yang tahu kenapa? Tidak ada kabar lagi. Teman yang satu mejanya? Iis juga nggak berangkat. Putri, Raffi, Rosi, Siswako, Syaira, Ismatul, As-Sidqi, Rohmah. Baik. 2 orang yang nggak berangkat ya. Ini satu meja berarti ini ya. Jadi nggak tahu ada kabar. Kemarin berangkat sama nggak berangkat. Mungkin kalau ada yang punya WA-nya di WA ya. Nggak punya. Oke. Jadi kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran, kita untuk membangkitkan semangat, Bapak ada suatu permainan, yaitu sebelum mulai, tolong semuanya berdiri dulu. Berdiri. Permainannya gampang ya. Ini lagi-lagi kalian harus mendengarkan dengan cermat ya. Ikuti pernyataan Bapak, bukan tindakan Bapak. Kata kuncinya ikuti pernyataan, bukan tindakan. Kalau Bapak bilang panjang, pendek. Kalau Bapak bilang pendek, berarti paham? Coba kita mulai bareng-bareng. Kita mulai ya. Siap? Panjang. Pendek? Panjang? Pendek? Oke. Selanjutnya nih. Kalau Bapak bilang pegang kepala, kalian ikut pegang atau rambut ya? Telinga? Mulut? Yang diikuti adalah pernyataannya, bukan tindakannya. Pegang rambut. Telinga, mulut, rambut. Ada yang salah? Rambut, telinga, mulut. Sekali lagi, pegang telinga, mulut, mulut. Ya cukup, tepuk tangan. Baik. Lumayan ya. Sekarang semangatnya sudah ganti belum? Sudah naik belum? Belum? Oke, kita sambil jalan ya. Baik. Hari ini kita akan belajar materinya ada 2, yaitu bagaimana kita memahami tentang konsep 1 tipe data. Yang kedua variabel. Di minggu yang lalu Bapak sudah mengajarkan bagaimana tentang metode ya. Kemudian membuat kelas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tipe data dan variabel. Langsung dengan implementasinya. Jadi nanti Bapak sudah siapkan LKPD, sebuah lembar kerja, nanti kalian ikuti lembar kerja itu. Kemudian sebelum lembar kerja itu kalian kerjakan, kalian silakan pelajari dulu materinya. Materinya sudah Bapak buatkan linknya, nanti kalian masuk ke link itu. Kemudian kalian pelajari secara berkelompok. Kelompoknya sudah Bapak kelompokkan sesuai dengan minat belajar kalian. Ada yang suka baca ya, tapi yang suka baca di kelas ini hanya sedikit. Hanya sekitar 7 anak. Yang lain lebih suka melihat video atau tutorial. Nah, nanti sudah Bapak siapkan 2 metode. Yang pertama nanti kalau yang visual silakan bisa download
di link Google Drive Bapak, yaitu job sheet 2. Nah, yang auditory Bapak sudah siapkan juga linknya. Silakan nanti kalian pelajari ya. Untuk kelompoknya sudah mengkelompok masing-masing? Sudah ya. Nah, setelah kalian mengkelompok, kalian pelajari pelajaran itu, materinya, tipe data itu seperti apa, kemudian variabel seperti apa. Nah, selanjutnya nanti di tengah-tengah itu silakan kalian diskusi, boleh tanya ke Bapak, nanti Bapak akan keliling satu-satu. Setelah selesai, kalian mempelajari kemudian berdiskusi, kalian kerjakan studi kasusnya, yaitu mengimplementasikan sebuah tipe data dan variabel dalam operasi aritmatika. Paham ya? Silakan mulai untuk mengerjakan atau mempelajari materinya. Nah, linknya ini, materinya mempelajari tipe data, variabel, dan di situ juga ada studi kasus. Nanti kalian selesaikan, kalian kerjakan. Ini komputernya mati boros? Nggak nyala plus? Tadi nyala. Pagi nyala. Ada nah A++ berarti kan operasi dilaksanakan CMB tambah 1 nilai A terus yang pin NA ini nilai A berarti dikurangi C B operasi dilaksanakan. Kok iso naik gitu ya kayak gitu ya. Ini kan soalnya kan dewe kudu nambah kayak kie. Sekarang INT kan gini. INT ini kan bu angkani toh. Nah, string. Nek satu tok kan, nek namanya satu tok kan mesti sithik mesti kayak foto, masa pak foto kabeh. Jadi gue dewe gawe meneh string nama 2, 3, 4 namanya gitu. Oke, Beb. Oke. Tuh. Ini Ini berapa tugas? oh iya. Ini kan ini masih bisa apa jadiin satu. Jadi satu wae nggak sih lebih gampang. Enggak sih. Jadi gue pas jalan kayak Ini tuh ya. Ini tuh. Ini loh. Nah itu. ini tuh variabel nama. Terus ini tuh data. Oke. Kalian Gimana linknya udah bisa diakses? Sudah. Ya? Sudah mulai dipelajari? Sudah. Tidak ada kendala belum?
Pak kan ini kan yang pertama kan ini kan sistem Pak. Iya. Oh, di sini nggak ada sistemnya kan? Yang mana? Sistem kayak gini sih. Pak. Yang pelajari itu tipe data sama variabelnya index saja. Cari yang tipe data dan variabel. Ada lagi pertanyaan? Belum? Nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan ke Bapak ya. Iya Pak. Oke, linknya udah bisa diakses? Udah, Pak. Jadi dipelajari? Sudah ada kendala belum? Belum. Mau tanya yang bolehan Pak? Yang gimana? Bolehan ini. Nah, yang boolean. Boolean itu berarti termasuk tipe data yang hanya ada dua, yaitu true dan False. dia hanya menyatakan suatu logika antara salah dan Benar. Tapi yang lebih sering dipakai itu yaitu yang in, float, double, char, boolean. Kalau short, byte maupun long itu sangat jarang. Makasih Ada Pak. lagi? Gak ada Pak. Cukup ya? Iya Pak. Baik. Ora kok iso iki satu iki Oh, piye? karena PKC 1. Oh. Terus nek misalkan sing error iki cara di ngertine error nang ndi kepriye? Oh, Ya, tanda-tandanya. ada tandanya ini. Lampu kalau ada tanda pentung merah itu berarti ada apanya, ada yang error, ada yang salah ketik. Biasa nih, sing Berapa error titik? kuwi tanda titik koma. Oh, Spasi. mesti kan? Mesti banget sih. Kadang beda huruf juga mesti salah sih. Ani. Iki be buk kenapa error? Kenapa ini, guys?
Coba dong lihat apa yang error. Cari tahu. Oh iya error guys. Diketik saja ya. Ini 21. Oh, tiga enam empat tujuh. Kok si error bae sih? Oh ini namanya PC 1. Oh, benar main. Tadi ada apa guys? Apa ya? Fontnya, angkanya mungkin ada yang Jai salah. kapital apa huruf besar kok? Apa huruf kecil? Kamu nganu pas magang bulu jam piro kayak pas kayak. Hah? Dipersilakan Mas Darsan. Diskusi Mas Bayu tahu apa sih? Kan jadi gini Mas. Jadi Bawah. kami sedang belajar dalam JavaScript melalui video YouTube kelas terbuka urutan 9. Temenang nanti barang. Jangan lupa subscribe Erwin Sahbani. Siap. Ini apa? Yang dicer apa? Nah wes ki sing ngisore. Ah yo. Udu. Dure nah yo kowe iki ngisore meneng. Ah. Udu. Cenggon. Dure. Dure. Buatlah program untuk hitung nilai rata-rata dari 3 angka berikut ini. Input gaji kantor, gaji pokok, gaji bersih. Nyacak. Berarti bisa Oh, input ini sih kayak mau. input Langsung orang dulu kan. ayo kuwi disalin bae lo. Nah, disalin. Ctrl C, nah wes Ctrl V. Gimana ya? Yo. Nah, opo kuwi? Double gitu ya buat modulus. Oke, kita coba run. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Lihat. 11 dimodulus dengan 5, sisanya adalah 1. Oke. Nah, jadi 11 dibagi 5 kan hasilnya 2 ya. 2, sekian. Nah, 2-nya itu berarti 2 kali 5 jadinya 10. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Ini kalau kita ganti jadi misalkan 12, maka sisanya 2 gitu ya. Coba kita run, nanti hasil modulusnya akan menjadi 2 gitu. Nah, kalau kita lihat ya, jadi 2 ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sisa pembagiannya berapa akan dimunculkan oleh modulus. Kalau misalkan tepat ya, dia bisa membagi, nah modulusnya akan 0. Jadi kalau 10 di modulus 5 itu nggak ada sisanya.
Oke, lihat nggak ada sisanya adalah 0 ya teman-teman semua ya. Jadi modulus itu adalah sisa pembagian. Jadi di sini akan saya tambahkan modulus adalah sisa divide. Oke, Andi Setelah itu misalkan
Bener nggak? Berada di mana kemarin nyimpennya? Di folder D kan? Paham nggak nih? File Java kalian yang kalian buat tugas tadi, kalau dikumpulkan, caranya gimana? Masuk ke folder nama kalian sendiri kan? Nah, kalian upload. Contoh nih, contoh. Masuk ke link ini. Nah, materi Java kalian masuk di bagian presentasi. Nah, presentasi kamu masuk apa nih Mas ya? File ya. Cari di folder mana kamu meletakkan programnya di mana. Punya yang belakang siapa, yang perempuan 12? Udah bisa belum diupload? Udah? Loh, nanti wingi namamu sendiri. Padahal kan itu adalah cover sekarang Didi Mbak, Didi. Udah tadi, ini kan C. Oh iya. Udah ketemu belum? Nah, ini tadi bentuknya filenya apa coba? Upload file. Ide kan? Terus namamu? Namanya biasa nama ini, Nailatul Rizki. Yang mana? Nih. Tapi kok nggak ada Pak? Jeleng di. Coba ini. Zaman lagi aja. Dengan variabel. Di. Klik. Yang mana? Itu. Save. Ke 1. File. Nailatul Rizki.
Dah. Baik, Bapak pilih beberapa nanti kelompok yang maju untuk mempresentasikan programnya ya, atau hasil dari studi kasusnya. Ini ada 2 kelompok. Ini yang dari auditori, coba yang depan, Mas. Boleh presentasi? Semua maju ke depan semua. Satu kelompok. Silakan. Semua, Mas Solo, Mas Zaki, Abizar. Dijelaskan coba ini apa aja ini yang ada itu. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi kayak gitu ya. Yang ngomong salah satu boleh, yang jelasin siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Proyek kami adalah kalkulator menggunakan Java. Program ini kita memanggilnya implementasi. Program ini adalah implementasi dari variabel, tipe data, dan operasi aritmatika. Yang pertama, kita harus memanggil unit scanner. Jelaskan yang pertama mengambil input scanner yaitu kita kembali dari import itu kan ada ini import dari scanner bahasannya Pak. biasanya pokoknya sebisamu ini yang ngomong jangan sakit terus saya juga lihat Nanti sih mau. Mas Pak foto mungkin sejajar. Ya. Dari Pak foto. Ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Di sini kita menggunakan tipe data integer untuk variabel nilai 1, nilai 2, tambah kurang kali, dan modulus. Nah, untuk double ini, untuk tipe data double ini digunakan untuk variabel bagi yang berguna karena dalam pembagian biasanya ada koma-komanya, jadi kita menggunakan tipe data double agar bisa memunculkan nilai desimal. Di sini kita menggunakan Java Util Scanner yang berfungsi untuk menginput sebuah inputan. Nah, sistem outprint ini nanti akan muncul di konsol, yaitu masukkan nilai, dan ini untuk menginput inputan yang akan disimpan ke dalam variabel nilai 1. Begitu juga dengan ini nilai 2. Nah, yang tambah kurang kali bagi ini adalah logika aritmatikanya. Jadi ketika ada tambah, nilai 1 akan ditambah dengan nilai 2. Begitu juga kurang kali bagi modulus. Nah, untuk bagi, kenapa ada double value of? Karena dari variabel nilai 1 dan nilai 2, variabelnya bertipe data integer. Nah, kalau
kita bagi, biasanya ada koma, kita akan konversikan ke tipe data double menggunakan double value of, yaitu nilai 1. Nilai satunya dari integer dikonvert menjadi double. Begitu juga ya nilai 2. Ini hasilnya, langsung saja kita run, kita coba. Nilai 1 5, nilai 2 2. Hasilnya seperti ini. Jadi operasi dari semuanya aritmatika sudah jalan semua ya? Sudah, Pak. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau tanya? Ada? Ada? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, Bapak yang tanya ini. Coba lihat programnya yang tadi. Oke. Yang konversi dari nilai integer ke double, ya. Jadi double itu kan untuk menampilkan nilai desimal, benar ya? Benar. Sedangkan tadi variabel yang di atas itu menggunakan tipe data integer. Untuk dari integer ke double perlu namanya konversi. Nah, konversinya menggunakan apa nih tadi? Double value of. Ya, yang tadinya variabel itu bernilai integer, karena ada pembagian mungkin akan menjadi sebuah pecahan, maka diubah menjadi double value of. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ditutup. Boleh, terima kasih. Tutup. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kita akan mempresentasikan variabel tipe data aritmatika menggunakan JavaScript. Jadi yang pertama di sini kita buat package dulu. Bener. Terus nah, terus kita ini masih ada ini sudah, jangan lupa Pak kasih scanner input dulu ya. Pak sini dulu. Lebih Oke, jelaskan dulu ya. Scanner input variabelnya. Variabel scanner itu adalah tempat penyimpanan nilai atau pernyataan tipe data, nama data, value, nilai dan atau pernyataan. Nah, terus di sini kita masuk Inputan ini kan untuk menginput. Oh iya, kita sistem ini untuk menginput nilai dan jumlah aritmatika dari penjumlahan. Sini nanti kita buat penjumlahan, masukin nilai terus. Ya gitu guys. Terus sini itu untuk menarik tipe data dan nilai variabel. Ya, Langsung ke bawah aja. Hasilnya dirang. Klik kanan aja, klik kanan.
Oh iya, nama. Masih rame. Tanya aja. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Kalau tidak ada, silakan tutup presentasinya dan silakan duduk. Oke, jadi itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi presentasi dari dua teman kalian, dua kelompok sudah mempresentasikan. Semuanya gimana? Belajarnya enak? Paham? Proyeknya jadi semua? Jadi, nah itu tadi ya tentang materi tipe data, variabel. Nah hati-hati nih tentang variabel itu kita tidak boleh membuat seperti nama seperti tipe data. Tidak boleh juga seperti nama metode. Kalau itu terjadi maka akan error. Nah yang kedua ada materi tambahan dari teman kelompok tadi. Yang pertama yaitu konversi ya. Di dalam tipe data itu ketika kalian melakukan suatu operasi kemudian terjadi perubahan seperti halnya integer. Tadinya nilainya genap semua tuh. 5 atau 10. Itu kan nilai angka genap ya. Ataupun ganjil. Kemudian kalian operasikan menjadi modulus atau bagi, kemudian bernilai desimal atau pecahan, maka kalau kalian masih tetap menggunakan tipe data yang sama, itu tidak akan keluar pecahannya. Maka perlu menggunakan konversi dari integer ke double atau float. Yaitu yang tadi double value ya. Atau float juga sama seperti itu ya. Kemudian ada nggak konversi dari tipe data yang lain? Ada, dari string ke integer menggunakan parseInt. Nanti silakan kalian pelajari secara mandiri, masih banyak di internet, di video tutorial juga banyak. Itu materi variabel dan tipe data. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang materi ini. Kalau enggak, Bapak tak kasih sebuah pertanyaan. Silakan nanti cepet-cepetan ya, yang bisa acungkan tangan kemudian jawab. Siap? Ya, pertanyaannya begini. Di dalam sebuah tipe data, ada berapa tipe data? Yang kita kenal kan ada 6 tipe data ya. 6 tipe data. Di mana sebuah tipe data apa yang dia melakukan suatu operasi logika? Pertanyaannya, tadi kita sudah belajar tentang tipe data, ada berapa itu? 6 atau 8? Di mana pertanyaannya adalah tipe data apa yang melakukan suatu operasi logika? Ada yang bisa jawab? Tipe data apa yang melakukan sebuah operasi logika? Apa Mas? Namanya siapa? Kita semak. Coba apa jawabannya? Bolehan, Pak. Bolehan? Ya, benar. Tepuk tangan. Boolean itu adalah sebuah tipe data yang dimana itu melakukan suatu operasi logika, yaitu true dan apa maknanya true dan false? Salah, benar atau seperti itu ya. Baik, itu aja untuk materi hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang percabangan logika, yaitu if dan else atau switch case ya. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk
Mas Ketua berdoa, kita akhiri pembelajaran hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati kalau pulang. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.